Salam jumpa Tuhan, selamat hari Minggu. Kita berseru pada Tuhan kesempatan yang luar biasa pada minggu yang kedua di bulan yang ke-6 ini. Kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan. Saya juga percaya Tuhan selalu memberkati kita, menopang kita, dan membawa kehidupan kita untuk terus mengalami sukacita, kebaikan, bahkan juga perlindungan daripada Tuhan. Doa saya di paruh semester pertama pada tahun ini, kita tak bersukacita walaupun masih banyak problem permasalahan yang kita hadapi. Minggu yang kedua ini tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama adalah masih dalam tema besar keluarga yang berserah kepada Tuhan. Karakteristik yang kedua yang kita pelajari adalah berkorban sesuai firman Tuhan. Berkorban sesuai firman Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat 10 sampai dengan 12 dikatakan demikian. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Apa yang dilakukan oleh Abraham sebetulnya itu mencerminkan bahwa Abraham adalah seorang yang rela berkorban sesuai firman Tuhan. Dari mana kita tahu? Sederhana. Bukankah sebetulnya Abraham telah menunggu Ishak sekian lama? Dengan janji-janji daripada Tuhan, kalau saudara baca nanti Kejadian pasal 12, kemudian baru digenapi pada pasal 22, saudara sekalian. Tetapi ketika Ishak lahir di dalam keluarga daripada Abraham, justru Allah mencobai dia dan meminta supaya Abraham mengorbankan Ishak kepada Tuhan. Saya kira kalau ini dilakukan secara manusiawi, maka rasanya sulit Abraham mengerjakannya. Yang menarik adalah bahwa Abraham adalah seorang yang memang betul-betul berserah kepada Tuhan. Makanya dia rela berkorban sesuai firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, serahkan anakmu, korbankan anakmu, persembahkan anakmu, Abraham tidak segan-segan melakukannya. Bahkan dia dengan sangat mudah mengerjakannya. Itu sebabnya kalau saudara membaca di pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujang beserta Ishak anaknya, ia membelah kayu untuk korban bakaran, lalu berangkat dan ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara lihat? Abraham punya respon yang positif terhadap perintah daripada Tuhan tersebut. Tentu karena dia ingin melakukan ataupun dia ingin mengorbankan Ishak sesuai dengan firman Tuhan. Dari sini sebetulnya kita tahu Abraham adalah tipe daripada pribadi, bahkan juga Abraham adalah tipe yang mewakili keluarga yang berserah kepada Tuhan dengan karakteristik dia berkorban sesuai firman Tuhan. Pertanyaan yang mendasar adalah kenapa Abraham bisa melakukan itu? Kenapa Abraham bisa melakukan hal tersebut? Yang pertama adalah karena Abraham mengerti bahwa apa yang Tuhan firmankan adalah yang terbaik. Abraham mengerti. Memang secara manusia pasti Abraham berpikir, sudah lama saya tunggu, tapi kemudian diminta pula, pasti ada pergumulan. Tetapi Abraham tahu betul yang terbaik daripada Tuhan. Yang kedua, Abraham tahu bahwa Allah itu selalu melakukan yang terbaik dalam hidupnya dan pasti tidak akan mencelakakan Ishak anaknya. Artinya apa? Abraham begitu yakin. Itulah sebabnya ketika dalam perjalanan menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Allah, ketika Ishak bertanya kepada Abraham, justru jawabannya, Tuhan nanti akan menyediakan. Itu artinya apa, saudara? Abraham punya iman yang luar biasa.
Yang ketiga, Abraham tentu adalah memiliki penyerahan diri total sehingga ketika ada perintah kepadanya, dia lakukan. Dan ini luar biasa. Dan menurut saya, inilah potret-potret daripada keluarga yang berserah kepada Tuhan dengan melakukan apa? Berkorban sesuai dengan firman Tuhan. Alhasil apa yang terjadi? Ishak yang dikorbankan kemudian digantikan oleh domba yang kemudian dikorbankan oleh Abraham. Dengan kata lain apa? Ada korban pengganti. Korban pengganti yang datangnya daripada Tuhan. Kenapa? Karena Allah tahu Abraham adalah seorang yang tulus, seorang yang setia, seorang yang rela berkorban sesuai firman Tuhan. Maka Allah tidak akan melakukan sesuatu yang melukai hati Abraham, mencelakai dirinya Abraham, termasuk juga mencelakai Ishak anak daripada Abraham. Saudara, kalau kita belajar menjadi pribadi yang berserah kepada Tuhan dan berkorban sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin dan percaya yang terbaik dari Tuhan pasti diberikan pada kita. Bahkan yang terbaik dari Tuhan pasti akan dinyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.